Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2420 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 8 ayat 40 sampai ayat 42. Lanjut ayat 49 sampai ayat 56. Di bawah perikop, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Lanjut ayat 49 sampai ayat 56. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu, serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi, Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu, Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Anak Yairus yang sudah mati dibangkitkan. Amin. Artinya apa saudara? Artinya sesuatu hal yang mungkin saudara berkata ini sudah tidak mungkin. Karena saudara mungkin sudah berusaha berupaya dengan sekuat tenaga, semua apa yang ada pada saudara sudah upayakan, saudara sudah usahakan, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Saudara dengar ini baik-baik. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara memiliki satu pergumulan yang berat, mungkin saudara sudah pikul pergumulan ini bertahun-tahun, dan saudara membutuhkan mujizat, karya Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara, sehingga apa yang menjadi harapan saudara, kerinduan saudara, oleh karena campur tangan Tuhan semuanya boleh terjadi. Saudara yang mau mengalami mujizat Tuhan, saudara mari kita belajar dari firman Tuhan ini.
kita belajar dari Yairus. Apa yang dilakukan Yairus sehingga terjadi mujizat kepada anaknya yang tadinya sakit parah, sekarat, mati, dan Tuhan lakukan mujizat. Tuhan lakukan sesuatu hal yang luar biasa kepada anak Yairus yang mati dibangkitkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Yairus. Yairus mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama yang dia lakukan, dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia datang kepada si pembuat mujizat. Amin. Banyak orang kalau sakit datang ke dukun, saudara. Memang terjadi kesembuhan, tetapi sebenarnya itu hanya tipuan dari si iblis. Sakit di tangan sembuh, tetapi pindah ke kaki, pindah di kepala, dan seterusnya. Akhirnya saudara percaya kepada mujizat yang dibuat oleh iblis. Saudara terikat, saudara diperdaya oleh tipuan si iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukannya sembuh, tetapi justru semakin parah. Saudara mau mengalami mujizat dari Tuhan, saudara harus datang kepada si pembuat mujizat. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan sikap Yairus ketika dia datang kepada Tuhan. Yairus ini seorang kepala rumah ibadat. Kita tahu konteks pada saat itu, saudara. Para tokoh-tokoh agama, baik itu ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, para imam, termasuk kepala-kepala rumah ibadat, mereka itu berseberangan dengan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Yairus yang adalah seorang tokoh agama pada saat itu, dia harus datang kepada Tuhan Yesus. Artinya apa, saudara? Artinya dia menanggalkan semua jabatannya, dia datang merendahkan diri. Makanya firman Tuhan ini katakan, dia tersungkur, dia berlutut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami yang namanya mujizat, saudara harus datang kepada Tuhan Yesus. Dan saudara lakukan seperti apa yang Yairus lakukan. Amin. Saudara, kalau datang kepada Tuhan, saudara nggak perlu pakai jabatan saudara, pangkat saudara. Oh, saudara mungkin punya gelar S3, saudara mungkin punya kekayaan yang luar biasa, pangkat tinggi. Saudara, tanggalkan itu. Datanglah kepada Tuhan Yesus dengan kerendahan hati. Amin. Karena Tuhan Yesus akan datang kepada kita kalau kita merendahkan hati kita. Maka Tuhan akan datang dalam hidup kita. Amin. Tapi selama kita masih tinggi hati, selama kita masih keras hati, Tuhan tidak akan datang melakukan mujizat dalam hidup. Kalau saudara mau mengalami mujizat, saudara harus datang kepada Tuhan, merendahkan diri saudara di hadapan Tuhan, tersungkur, berlutut, menangis. Saudara perhatikan, Yairus memohon. Saudara, saya percaya dia meminta dengan sangat supaya Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anak perempuan satu-satunya. Yairus punya anak tunggal, ya anak yang sekarat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau sang pembuat mujizat itu datang dalam hidup saudara, melakukan mujizat, saudara harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Saudara merendahkan diri saudara. Okelah di luar sana saudara punya pangkat, punya jabatan, saudara terhormat. Tapi ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan mau saudara tanggalkan semuanya itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus datang, meminta, memohon, tersungkur, merendahkan diri dan hati saudara kepada Tuhan, supaya Tuhan Yesus sang pembuat mujizat itu memiliki tempat di hati saudara. Amin. Saya percaya kalau Yesus ada di dalam hidup kita, dia hadir dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib. Amin. Mujizat pasti terjadi dalam hidup saudara. Mungkin saat ini saudara sudah pergi ke dokter ke sana kemari, baik yang ada di dalam negeri
maupun sampai di luar negeri, tetapi ternyata sakit yang saudara alami tidak kunjung sembuh. Saudara mungkin sudah datang ke sana kemari, tetapi ada satu yang belum saudara datang. Datanglah kepada si pembuat mujizat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang sanggup melakukan hal yang mustahil bagi kita. Dokter atau staf ahli saudara, mungkin orang-orang hebat yang biasanya melakukan hal-hal yang hebat, luar biasa, tapi di saat dia menangani masalah saudara, mereka tidak bisa lagi mengerjakan. Mereka angkat tangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berikan tempat untuk Tuhan bekerja dalam hidup. Rendahkanlah hatimu. Ketika saudara datang kepada Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, suami saya sudah bertahun-tahun gak pulang dan gak mungkin kami menyatu lagi. Begitu juga sebaliknya. Mungkin istri saudara berubah dan sebagainya. Saudara tidak bisa mengubah dan saudara sudah mulai menyerah. Saudara dengar ini baik-baik. Datanglah kepada Tuhan, rendahkan dirimu, tersungkur, minta, mohon kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang mustahil bagi saudara akan jadi mungkin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari Yairus kita belajar, kalau saudara mau mengalami mujizat, datanglah kepada Tuhan. Amin. Datang kepada si pembuat mujizat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua saudara, perhatikan ayat 49 dan ayat 50. Di sana dikatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, jangan takut. Memang mungkin situasi atau keadaan di sekeliling saudara mungkin sangat-sangat tegang. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Kalau Tuhan yang sudah turun tangan, saudara tidak perlu takut dengan keadaan. Mungkin waktu saudara datang kepada Tuhan, mungkin nafasnya masih ada. Tapi mulai terjadi kegaduhan, orang mulai berkata, sudah, serahkan saja sama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara jangan takut dengan keadaan. Kalau saudara sudah menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan yang akan bekerja. Amin. Dari hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Amin. Haleluya. Saudara jangan takut. Saudara, dalam ayat 49 dan ayat 50 di sana, ada anggota keluarga Yairus yang datang kepada Yairus memberitahukan bahwa anaknya sudah mati. Gak usah perlu lagi Yesus datang ke rumah Yairus. Karena yang harus dilakukan kalau anak sudah mati, ya mereka harus mempersiapkan untuk perkabungan. Saudara, saya yakin dan percaya kabar itu membuat Yairus goncang. Membuat Yairus ketakutan. Makanya Tuhan Yesus memberikan penguatan kepada Yairus. Jangan takut. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kabar yang Yairus dengar ini hampir mematahkan semangat Yairus. Yairus hampir saja menyerah dengan keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya Yairus hampir tidak fokus lagi kepada Tuhan. Buyar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan Yesus kepada Yairus itulah yang tetap membuat Yairus penuh dengan keyakinan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kabar-kabar yang saudara dengar membuat saudara ketakutan. Membuat saudara mulai ragu. Sudah mulai kehilangan fokus kepada Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik.
jangan takut. Selama saudara berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan ada di pihak saudara. Amin. Selama saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saudara nggak perlu takut dengan ancaman, dengan tantangan yang merintangi semua jalan saudara. Sebab Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Amin. Tuhan ada bersama dengan kita. Maka Tuhan sanggup menghardik semua rintangan-rintangan. Baik itu tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan akan buang semuanya itu. Amin. Tuhan akan hardik itu semua. Dan kita akan terus berjalan di atas semua masalah-masalah yang saudara dan saya sedang alami. Haleluya. Karena kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan keluar menjadi pemenang. Amin. Makanya saudara tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Jangan terpengaruh dengan apa kata orang, tapi dengarkan apa kata Tuhan. Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, yang pertama tadi kita belajar, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati saudara. Yang kedua, kita belajar jangan takut. Saudara jangan menyerah ketika saudara mendengar kabar-kabar yang sepertinya tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Saudara jangan takut. Saudara ada bersama dengan Yesus. Amin. Yang ketiga, kalau saudara mau mengalami mujizat, ini yang penting. Percaya saja. Amin. Percaya saja kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yakini, imani, dan aminkan bahwa firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Amin. Saudara, besok kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari ayat 43 tentang seorang yang mengalami sakit pendarahan hebat hanya dengan iman saja, hanya dengan menyentuh atau menjamah jubahnya. Perempuan ini beriman dengan penuh keyakinan, percaya dia sembuh, dan itu yang terjadi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya saja. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan melihat keajaiban demi keajaiban yang Tuhan akan nyatakan, kerjakan dalam kehidupan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan melihat mujizat. Tapi kalau kita ragu, setengah percaya, setengah enggak, saudara-saudara tidak akan melihat mujizat. Percaya saja. Saudara, ketika Yesus datang ke rumah Yairus, semua orang sudah menangis. Karena mereka tahu anak perempuan Yairus sudah terbujur kaku alias mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan meneguhkan iman daripada Yairus. Percaya saja. Saudara, mereka menertawakan. Waktu Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Semua orang menertawakan. Mereka mengatakan kepada Yesus, anak ini sudah mati, dia bukan tidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau berkata kepada kita semua, percaya saja. Amin. Bukankah Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Yesus sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Amin. Dan memberikan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian kita percaya saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan setengah-setengah. Percaya sepenuhnya. Saudara, saya yakin dan percaya, kalau kita percaya sungguh-sungguh, kita percaya sepenuh hati kepada Tuhan, maka Tuhan akan lakukan hal-hal yang heran dan ajaib dalam hidup saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Anak yang sudah terbujur kaku, yang sudah mati, dia bangkit dari kematian, hidup dan kembali ceria, kembali menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga Yairus. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, asal percaya saja. Di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara akan melihat Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Hal-hal yang hebat, heran, luar biasa, Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Asal percaya saja. Amin. Percaya saja. Saudara, mungkin dokter sudah mengatakan sakit yang saudara sedang alami saat ini sudah tidak ada obatnya. Tidak mungkin sembuh. Dan mungkin dokter sudah memvonis saudara bahwa hidup saudara sudah tidak lama lagi. Saudara dengar baik. Percaya kepada firman Tuhan. Percaya saja kepada Tuhan Yesus. Maka saudara akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup. Melakukan yang tadinya bagi kita manusia mustahil. Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa. Mujizat terjadi dalam hidup. Asal apa? Percaya saja kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan, percaya saja. Amin. Lakukan itu dengan iman, maka saudara akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan. Haleluya, haleluya. Saudara mau mengalami mujizat, belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yairus datang kepada Tuhan Yesus, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya kepada Tuhan. Dia berlutut bersujud, dia memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Kalau sudah mau mengalami mujizat, lakukan sama seperti yang Yairus lakukan. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan takut. Mungkin apa yang kita dengar itu bisa mematahkan semangat kita, membuat kita menyerah. Saudara dengar ini baik-baik. Firman Tuhan dikatakan jangan takut. Walaupun mungkin yang saudara dengar ini kabar buruk. Seperti yang Yairus dengar bahwa anaknya sudah mati. Tapi Tuhan Yesus berkata jangan takut. Amin. Kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, enggak usah takut. Sebab saudara berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, percaya saja. Amin. Percaya saja pada firman Tuhan. Maka saudara akan melihat kuasa Allah bekerja dalam kehidupanmu. Melakukan dari hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Dengan berkat-berkat Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawundu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.